ibu dulu itu toh itu udah ketika pas pertama kali menang di Muscap, ibu mertua tuh ibunya Mas Ardi berarti ya. Ibu mertua aku tuh ibunya Mas Ardi tuh udah pesan sama Mas Ardi, oke jadi ketua HIPMI. Tapi aku njaluk siji permintaan. Permintaannya ibu? Ya, Feni harus ada di sampingmu. Jadi jadikan dia asistenmu. Gitu. Jadi Feni harus kemana-mana ikut kamu. Wes itu toh. Itu toh ya. Terus ya udah Mas Ardi terus mencoba melibatkan aku di mana aku bisa masuk, dia mesti ngajak aku gitu. Kalau pas yang kita cowok-cowok tok ya aku minggir gitu, aku di belakang layar gitu. Jadi sekarang sering ngobrolin HIPMI itu sering ya, di rumah kadang gitu ya? Sharing gitu, enaknya mau bikin acara ini ya gitu, kadang sharing gitu. Jadi kayak ya apa ya, aku cuma bisa ngasih masukan gitu aja, bagusnya gini mungkin sama ini gitu. Dari situ tuh saya udah tahu, oh Mas Ardi hari ini kesini. Jadi saya nggak piye-piye, nggak curiga, nggak tahu gitu loh. Tapi nek mungkin ini nggak ada, mungkin saya juga jadi jadi pasti kan jadi bawaannya curiga. Mana harusnya jam segini, kalau ada itu tuh saya sangat terbantu. Jadi saya ngerti, oh jam sekian Mas Ardi di sini, oh jam sekian di sini gitu. Jadi itu mengurangi kecemasan. Iya, nggak overthinking lah. Ya, overthinking. Tadi ingat itu overthinking. Apa bahasa yang cocok aku maksudnya? Itu ya, kadang-kadang kasus itu banyak perempuan yang overthinking. Gitu. Padahal mah enggak ya sebenarnya. Padahal enggak gitu. Emang ke-trigger aja. Terus kalau tipsnya nih, Mbak, tip hubungan harmonis ke keluarga itu. Terutama buat yang punya suami sibuk kayak Mas Ardi. Nah. Ya kalau saya sih alhamdulillah Mas Ardi itu masih sering, walaupun ada acara kayak HIPMI, acara kerjaan, tapi saya masih dilibatkan gitu loh. Jadi saya nggak merasa sendiri. Jadi mungkin kita harus pinter-pinter bagi waktu ya, kalau menurut saya sih itu. Pinter-pinter bagi waktu, pinter-pinter ya melibatkan saya. Jadi saya sendiri juga nggak merasa nggak berguna banget sih jadi istrinya, kok di rumah terus, kok dianggurin loh piye gitu. Jadi nggak merasa dianggurin juga gitu loh. Jadi kayak oh ternyata aku juga berperan juga ya dalam hidup suamiku. Paling nggak ada perempuan tuh ada rasa kayak gitu. Iya, karena dilibatkan itu ya Pak. Kalau menurut aku tuh kadang itu kadang bisa jadi pisau bermata dua. Pisau bermata. Ya bagi perempuannya sih kadang seneng ya dapat penghasilan sendiri itu sesuatu hal yang membanggakan buat diri sendiri, kayak pride to dirinya dia sendiri. Cuman kadang kalau saya loh ya, suami itu kadang nggak semua suami itu meridhoi, seneng dengan kegiatan istrinya kayak gitu. Jadi kalau saya bilang sih, asal suaminya ridho ya monggo silahkan gitu loh. Kadang soalnya ada yang kayak gitu tapi suaminya keberatan, tapi dianya tetap kekeh karena pengen eksistensi, pengen kebanggaan dia sendiri, mandiri. Cuman buat saya tuh kadang ya kayak tadi, bagi saya tuh kok kayak pisau bermata dua, sing suaminya oke ya nggak masalah. Cuman kalau suaminya yang kadang aku mau iso hidupi kok gitu ya, pengen kerja ya harus hati-hati juga. Harus lebih juga. Kan lagi tren istri kerja suami mancing. Melu. Pengen kan lo? Mancingnya. Iya. Iya. 7 tahun nggak ketemu kita. Nah, udah 7 tahun nggak ketemu. Terus akhirnya sekarang kebetulan Mas ini belum dikenalin tadi ya. Mas ini balik ke Temanggung. Karena sebelumnya Mas ini di Australia, nggak di Australia doang malahan, sama kayak belum nih, balik nih. Kali aku. Siapa itu Risan? Katanya di googling banyak. Dia buat sendiri beritanya katanya. Ngawur. Di googling banyak. Risan itu siapa itu? Risan itu adalah underdog dia. Underdog. Oh iya. Kan kemarin kita punya tamu, anak IT tapi nggak bisa coding. Nah ini dia anak gudung tapi bisa coding.
Nah, itu gajinya 13.000 Mas masih Per ingat. hari. Per jaga. Per hari kan. Per shift itu. Per shift. Wow. 13.000 masih ingat. Nah, itu tahun 2009 10. 9-10. Pokoknya aku itu kayaknya jaga warnet itu 2 tahun karena kan skill tahun pertama belum punya skill ya Mas ya. Mulai tahun kedua, ketiga itu sudah bisa itu nutor. Ya. Yang asisten Ya, dosen sama proyekan. IT kan banyak Ya, proyek ya, kan ya, ya, ya. bikin aplikasi, Ya. terus ada inilah Web. calon-calon skripsi. Ya. Calon-calon skripsi. Biasanya banyak ini jujur aja dari kampusnya Mas E. Sama itu yang kampus yang Depan. kali orang yang kaya-kaya. Oh iya. Sensor. Itu Semester 1 itu aku ngelangut Mas. Aku itu paham komputer ya. Aku selalu diajak sama teman-teman yang kaya dalam tanda kutip ke JEC ke pameran karena aku kan reparasi, aku paham komputer. Teman-temanku yang ini kan nggak paham. Minta untuk nanya-nanya Kempes. sama waktu itu masih inget. Tapi aku belum punya duit untuk beli komputer. Aku beli itu semester 3-4 setelah aku proyekan. Berarti bisa dikata belajarnya dari kebanyakan otodidak dong. Iya. IT itu menurutku malah based on experience aja. Biasanya setuju enggak, aku. dari bangku kuliah enggak. Setuju aku, Mas. Karena ilmunya itu kan cepet banget. Wah, nunggu ngelangut gitu kan, ya Allah, piye ini mau nyari jodoh nyari kemana gitu kan. Itu masih di Korea. Masih di Korea, ketemu anak-anak rata-rata K-popper semua. Cewek-ceweknya. Aku kurang suka jujur sama K-popper. Oke. Jadi aku tuh ya Hati Mas. hati-hati Mas. Cut ya. Sorry. Dekat loh. Ini nyari musuh aku nyari musuh. Ini banget soalnya. Oh, sensitif. Army. Arminya luar biasa nih. Enggak ya, maksudnya preferensi masing-masing kan ya. Aku pengennya kan tipe istri yang Sing kalem. soleha. Wonge ora soleh pengennya tetep sing soleha. Makanya itu, ini pesan aja. Jadi kalau kita itu cinta sama ilmu, nggak usah mikir kerjaan lah gitu. Mau nanti jadi kerjaan apa? Kalau aku tuh jujur suka belajar Mas, nggak tahu, suka baca, suka sesuatu ngulik gitu loh. Jadi aku ya pokoknya nothing tulus aja memang suka gitu kan, makanya suka belajar, suka kuliah gitu loh. Makanya kayak sampai sekarang S3 itu kayak aku dulu mikir mau S3 terus nanti mau ngapain gitu juga nggak saya pikir ya, pasti nanti dapat rezeki lah. Sebenarnya belajar. Pas lulus S2 itu juga aku bingung ini mau ngapain gitu kan, pulang-pulang juga nggak ada kerjaan kan. Sebenarnya ada tawaran jadi dosen dan sebagainya, cuman kan di Win jelas. Win itu selalu kemarin aja di Australia udah ditelepon dari wakil dekan, dari macam-macam lah. Dari Balik pas kalau ini ya. posisi PNS dan sebagainya gitu loh. Sombong kan, Sombong. Ya enggak, ini kan maksudnya Indonesia itu kan coba lihat gunungnya, Allah luar biasa. Kalau di sini nih ya. iya, kalau misalnya kita bandingin sama Aussie aja jauh bro. Ya pemandangannya luar biasa, tapi yang nikmati siapa? Yang Turis. nikmati Indonesia iya. Turis. Karena daya beli kita kan rendah, apa itu rupiah kan lemah gitu kan. Yang nikmati kan orang luar. Kita sendiri yang dikasih anugerah ini kan malah kita nggak bisa nikmati gitu kan. Makanya pengen mengenalin anak-anak bisa nomad, nanti tinggal di Bali, tinggal di Lombok gitu. Pengennya sih kayak gitu. Ya sebenarnya gini ya, apa ya, kalau tricky ya di Indonesia itu, apalagi kalau misalkan kalian itu S3, pulang mentoknya ke dosen, ya enggak? Ya itu, ya bingung kan maksudnya. Apalagi kalau bidangku yang bidang terapan kayak kita kan enak, kita masih bisa kerja yang lain kan, remote, banyak kerjaan. Tapi kalau bidang misalkan contoh fisika nuklir misalkan, yang ngomongnya piye nih? Mulai Indonesia ngopo coba? Karena biasanya gede gajinya. Ya Australia termasuk part time-nya gaji tertinggi di dunia sih. Kita sana aja. Termasuk yang terbaik sih. Kalau sama Indonesia berapa kali gajinya, Pak? Kalau misalkan ya dibayangin Jakarta deh. Ini cleaning service aja dibayarnya per jam. Karena kan di sana itu ada sistem casual worker. Dibayarnya per jam. Kamu masuk dibayar, kamu nggak masuk ya nggak dibayar gitu aja. Nah, itu per jamnya untuk cleaning service itu sekitar $26. $26 kali 15. Iya. Berapa? Enggak lah, 10.000 lah. Oh, 10.000. 260.000. Ya, 260.000. Per jam. Per jam. Kalau sehari misalkan kerja 4 jam, kayak setengah hari gitu kan, ya udah 1 juta. Kalau full time ya 2 juta. Wow. Ya Mas, Sehari ya. ya Mas tadi kita juga tahu, Mas Rizwan tadi kan cerita, orang kontrak seminggu aja 3 juta. Iya. Di sana Jadi, kontrakan? Kontrakan ya termasuk yang paling mahal.
Akomodasi itu termasuk yang paling mahal. Satu Cost minggu life 3 ya. juta. Cost life-nya paling banyak di situ ya, Mbak. Itu cuman untuk unit studio yang kosongan dan isinya cuma 1 kamar. 3 juta per minggu. Jadi bisa dibayangin kan. Berarti jatuhnya kayak kosan apartemen tapi bentuknya rumah. Iya. 3 juta loh seminggu. Kosanku 500, Mbak. Gitu ya. Sebulan. Ya kan sebanding dengan tadi per jamnya Sebulan ya. seharinya 1 juta. Iya, itu Makanya seminggu 3 juta. akomodasi itu kayak jadi indikator sih. Apakah kamu bisa hidup sampai besoknya apa enggak dengan pekerjaan tertentu itu. Di sana kayak kurikulum dan sebagainya perbedaan dengan sini apa, Mbak? Kayaknya sih kalau aku lihat kurikulum ya, itu bedanya kalau belajar baca, belajar hitung, aku lihat sih sama untuk anak kelas 1 SD ya. Paling bedanya itu di mana diapresiasi sih. Apresiasi. Kamu itu diapresiasi bukan karena nilai ulangan, bukan karena nilai bisa menghitung atau membaca, tapi lebih karena behavior. Karena Kebiasaan. iya misalnya kamu pantang menyerah, kamu senang berbagi, senang menolong, kamu menghargai perbedaan. Itu sih yang paling di karena kan Fatih itu sekolah di Ironside, namanya Ironside State School ini daerah istilahnya kelurahannya namanya Saint Lucia. Ini tempatnya di dekat kampus UQ, the University of Queensland. Jadi di situ itu banyak banget international student tinggal di situ. Jadi ini sekolah paling banyak perbedaan gitu. Jadi orangnya warna-warni di dalam situ. Jadi value untuk menghargai perbedaan itu sih yang paling dijunjung. Sampai di sana itu ada hari untuk yang menselebrasi itu, menghargai perbedaan. Jadi semuanya suruh pakai baju adatnya masing-masing, terus nyanyiin lagu tentang menghargai perbedaan gitu. Dan dikasih penghargaan untuk anak-anak yang bisa ngajarin dan ngasih teladan untuk itu kebaikan. Kayak apresiasinya. Keren ya. Karakter ya, beliau Iya, karakter. dan itu tuh dibuatin upacara setiap hari Jumat untuk sertifikat untuk isinya tuh behavior semua yang diambil. Sertifikatnya nunggu dong. Iya. Minggu ini Itu per minggu, Mbak? Per minggu, iya. Wow. Per minggu. Setiap hari Jumat itu mereka juga ada upacara. Tapi upacaranya bukan yang di luar terus panas-panasan, itu kayak di aula duduk, terus dipanggil namanya, selamat sudah menghargai perbedaan, selamat sudah tidak pantang menyerah. Gitu. Muridnya seneng banget ya. Iya. Anak-anak. Jadi akhirnya kan anak-anak anak-anaknya senang untuk berbuat baik nggak sih? Iya. Anak kecil kan kalau digituin makin Iya. makin seneng mereka. Kalau di sini untuk penanaman kayak gitu kita doktrin. Ancaman. Kamu enggak ini? Emang kalau soal parenting tuh aku ngelihatnya kalau bule tuh terkesan lebih membiarkan anaknya seperti apa gitu. Dari yang aku lihat you can be whatever you want. Gitu. Dan Mbak Khadijah nerapin itu juga. Iya. Ya ke bawah juga gimana pun aku tinggal di sana 4 tahun, value-nya orang sana tetap yang baik aku ambil. Yang enggak ya ditinggal gitu. Termasuk untuk parenting, aku sih percaya kalau ya untuk anak itu kita harus cari tahu dia sukanya apa, passionnya apa gitu. Dan kita sebagai orang tua ya akan berusaha sebaik mungkin untuk support apa dia yang pengennya. Iya, untuk ibu-ibu yang punya anak, menurut aku Australia itu kids friendly banget. Aku rekomendasi sih. Untuk yang punya keluarga, bawa anak di sana itu ya lengkap lah fasilitasnya gitu, gratis, sangat mengedukasi. Oke, buat teman-teman yang mau koasi tuh. Ketika aku memutuskan untuk masuk ke jalur ini gitu, banyak hal-hal dalam hidupku tuh yang lurus gitu loh, maksudnya align lah, everything is in alignment gitu, kemampuanku, kesempatan-kesempatan yang terbuka buat aku, ruang-ruang belajar yang aku cari selama ini, kesempatan untuk membangun hubungan. Jadi ibaratnya hal-hal yang bagi aku tuh penting gitu atau yang aku cari, kesempatan belajar dan lain-lain, itu tuh aku temukan gitu di sini. Politik buat aku tuh panggilan ya, bukan profesi. Itu juga sesuatu yang selalu ditanamkan oleh teladan-teladan kami gitu, bahwa jangan sampai kita masuk politik itu melihat ladang profesi. Profesi itu kan berarti kita juga mencari duit dari situ ya Mas. Kayak aku sebagai karyawan gitu,
profesinya sebagai corporate communications, ya aku digaji gitu kan. Dan ya tentunya ketika kita nanti menjadi wakil rakyat juga ada gajinya, ada tunjangannya, ada apa. Tapi masuk ke situ tuh bukan ladang buat kita mencari duit sebanyak-banyaknya gitu. Problems are not necessarily bad. They just mean change. That change is always hard gitu kan. Yang aku ngelihat itu kalau misalnya kita stuck di karakter atau budaya yang nggak proaktif gitu, yang kewohan, itu kita jadi akan sangat sulit beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Dan inilah yang perlu pelan-pelan juga kita asah, gitu kan Mas. Ya itu problem is not necessarily, but it just means change. Misalnya macet. Sekarang aja kita udah ngerasain Solo makin every weekend itu macetnya kayak apa. Ya itu adalah bentuk, kalau itu adalah konsekuensi dari sebuah perubahan dan bisa kemajuan, bisa kemudian, tapi itu adalah sebuah konsekuensi dari sesuatu. Ya kita harus cari solusinya aja gitu. Jadi aku pengen kita tuh solutions oriented gitu. Jadi emang butuh ada elemen-elemen yang mengkritisi dan lain. Tapi habis itu and then what can we do about it gitu kan ya. Kita berkarya aja untuk bisa menyelesaikan itu gitu misalnya. Ya apapun lah yang perlu dilakukan. Nah kalau misalnya kita anak muda nggak ada dalam ruang-ruang ini untuk mengambil keputusan, untuk nanti menjadi bagian dari elemen masyarakat yang menentukan gimana cara mengatasi permasalahan macet di Solo, ya akhirnya kan kita yang muda ini yang hidup di sini kebutuhannya nggak terpenuhi gitu kan Mas. Ya itulah sekali lagi kenapa anak muda harus lebih banyak masuk ke ruang-ruang pengambil keputusan, dan karena kita berada dalam sistem pemerintahan politik demokrasi ya salah satunya masuk ke jalur politik, walaupun nggak semua harus jadi politisi juga. Tapi ikut ambil andil lah di situ, partisipasi. Ibu justru wanita itu sekarang itu kalau menurut saya emang harus bergerak gitu, jangan hanya mau menjadi ya yang seperti dikatakan orang kebanyakan seperti itu, karena sejarah wanita yang berperan aktif itu banyak. Sejak kalau saya idolanya ya selalu saya mengatakan Siti Khadijah Masakini, kenapa tidak gitu. Saya langsung bilang kalau misalnya papa belum siap, saya siap untuk terjun di dunia politik kalau misalnya direstuin, dan alhamdulillah suami merestui dan siap untuk mendukung. Itu buat saya suatu nilai plus tersendiri karena kan suami melihat kapasitas kita juga kan. Sudah tahu ya? Iya, sudah tahu ya kemampuan istrinya bagaimana, terus kemudian bisa nggak memanage, kemudian bisa dipercaya atau bisa bagaimana ya gitu. Ya di situ gitu. Istilahnya dulu, kalau dulu pernah bilang ke teman saya itu, sebenarnya eman-eman Mbak Roma ini punya potensi, punya skill, ibaratnya berlian itu harus diasah, harus diperluas biar kelihatan berkilaunya gitu, biar tidak hanya diungkep aja gitu. Nah, dan saya niatkan bahwa berpolitik itu sebagai suatu ibadah, sebagai dakwah juga. Dakwah itu kan dari berbagai macam. Dakwah dengan ekonomi, dakwah dari bidang budaya, sosial, dan ada dakwah dari bidang politik. Ketika kita bilang politik itu kotor lah, maka selamanya akan seperti itu sesuai dengan stigma kita gitu, statement kita gitu. Gen Z itu agak apa ya, Mbak? Paham nih aku arahnya kemana nih. Ya kan mengalami ya, jadi kurang kataku kurang fact gitu, ya nggak sih Mbak? Itu kan ada analoginya, namanya mental strawberry. Apa itu? Ya kelihatannya kuat, tapi kalau kamu pencet sedikit udah. Ya. Tapi sebenarnya strawberry itu kan punya value ya. Dia kalau dibandingkan dengan buah yang lain kan dia juga lebih mahal gitu dibandingkan beli jambu sama beli strawberry. Tapi di satu sisi ya karakternya memang lebih mellow ya, lebih secara mental awareness-nya kurang. Itu saya juga bikin satu program di WRP tentang mental awareness juga, tentang bagaimana anak-anak muda dia bisa lebih tough gitu. Tapi itu bukan kekurangan sih menurut saya. Itu adalah hasil dari empati yang muncul di generasi sebelumnya, kan di generasi ini ya, bapak ibunya kan. Bapak ibunya dulu kan di generasi sandwich antara generasi perjuangan dan generasi reformasi kalau di Indonesia kan backgroundnya ya. Jadi di saat itu anak-anak banyak diberikan kebebasan dan seterusnya, padahal
rata-rata di Indonesia itu keluarga banyak yang ibunya sekarang juga bekerja. Nah, ibu bekerja itu kadang lupa sama ya ini untuk pengingat ya, kita sesama perempuan yang bekerja kadang kita lupa untuk memikirkan bahwa kodrat sesungguhnya perempuan itu kan juga sebagai madrasah pertama anak-anak di rumah, sehingga yang merangkul secara kejiwaan ini kurang. Jadi mereka diberi kebebasan, tapi di satu sisi pengarahannya ini yang kurang kuat. Kedekatannya. Jadi si anak merasa aku bisa nggak ya? Kemudian aku masih butuh penguatan dari sana sini, tapi dia nggak bisa ngomongnya, cara komunikasinya. Kalau generasi kita milenial kan ya, atau Gen Z ini? Oh, Gen Z awal. Kalau generasi X milenial tuh kita lebih komunikatif sih, maksudnya sama orang tua tuh masih bisa menyampaikan apa yang kita mau dan lain-lain. Kalau Gen Z itu dia lebih banyak lebih ke perasaannya dulu daripada apa yang bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi memang ya beda pendekatannya. Untuk orang tua yang punya anak Gen Z harus lebih dikuatkan bondingnya. Yang ada fenomena namanya kutu loncat. Kalau zaman kita pindah ke satu tempat ke tempat yang lain itu kan karena mungkin kita bener-bener udah mentok, nggak cocok, terus akhirnya pindah. Kalau sekarang itu sebuah kebanggaan loh. Iya lagi mas. Iya kan? Panjang CV-nya. Iya. Ada kan? Pernah di sini gitu mas. Iya, pernah di sini dan itu kebanggaan. Apalagi kalau dia sudah spesifik di satu sisi, misalnya di dunia digital ya, di kantor yang dia startup gitu. Dia kan dari satu startup ini terus. Waduh, iya. Ya pusing kita nih bosnya nih. Iya. Tapi dia desain dulu. Itu analoginya sama ketika orang tua sama anak Gen Z tadi ya, bonding lah yang menjadi kekuatan sebenarnya. Ya akhirnya kita bisa menempatkan diri kita di pemikiran mereka, kemudian kita jauh lebih santai. Kalau dulu kan kalau bos tuh kayak harus formal banget gitu, kalau sekarang ya kita ikut aja kayaknya mereka santai. Cara komunikasinya juga santai. Gitu, santai mah. Mereka yang santai, kita santai, mereka santai banget. Iya. Makanya ini kan satu pendekatan saya yang di bidang bisnis di entrepreneurship ya semua harus kita kuatkan. Karena ketika entrepreneurship jalan, itu juga salah satu kunci untuk mengatasi yang gampang mental illness-nya kambuh tadi. Mental illness. Iya loh. Ya kan overthinking. Benar. Kemudian ya anxiety. Aduh, gimana. Padahal kita yang ngadepi ini penyakit apa kayaknya kalau kita ya. Zaman dulu itu juga lebih banyak. Tapi nggak ada namanya kayaknya mbak. Nggak ada istilah dulu. Karena istilahnya nggak disebutin, makanya kita menganggap kita fine ya. Kita fine aja ya. Sebenarnya di satu sisi saya bukan menasihati ya. Di satu sisi mereka itu hanya perlu menempatkan dirinya lebih ke porsi yang positifnya aja. Karena dia kan sebenarnya secara positifly ada kreatif, ya kan. Otomatis anak Gen Z sama kita ini lebih kreatif, anak Gen Z lebih adaptif dan lain-lain. Cuman sisi ini loh yang harus kamu kuatkan, bukan sisi yang strawberry tadi, sisi mental yang kita merasa membandingkan dengan teman kita 25, dia dapat uang sekian, kita belum, dia udah nikah, kita belum. Bukan itu. Jadi yang difokuskan hanya fokus ke positif, yang di positive sides of Gen Z-nya. Karena Gen Z ini ya luar biasa, karena dia lahir di dunia iptek yang sudah maju, digitalnya juga sudah canggih gitu kan. Jadi pasti secara positif dampaknya untuk bangsa pasti lebih bagus sih. Sekarang kan juga aspirasinya dia lebih kreatif, lebih terdengar ya, daripada dulu kan kita masih pakai woh gitu. Mau usul-usul ke senior kok pakai woh gitu ya. Budaya pakai woh kita kuat zaman kita. Kemarin aku baca di Twitter nih, ada orang yang mau melamar kerja terus ternyata dicek slip OJK-nya ada ya itu. Ya, betul. Nggak bisa masuk. Akhirnya nggak diterima gara-gara itu. Ya. Ini ada lamar kerja yang ini ya. Jadi kalau di lembaga keuangan itu salah satu hal yang umum dilakukan. Jadi dari pegawainya aja ya, BPR, bank, leasing, mereka itu
sudah standarnya adalah ya BI checking pasti dicek. Gitu. Kalau BI checkingnya jelek, kemungkinan untuk diterima pasti kecil. Kenapa? Khawatirnya kan gini, ketika dia banyak hutang macet gitu ya, alhasil dia akan bermain di belakang untuk cari pemasukan tambahan. Kayak ada beberapa cerita gitu kan ya, dia itu datangin nasabah, Pak, saya nanti kok di ACC kita minta tambahan sekian persen. Ya nasabah yang lagi kepepet ya mau aja. Nanti kan laporan keuangan dibikinin kan gitu. Untuk menambah penghasilan, kita upgrade skill kan gitu. Kayak orang mulai belajar apa affiliate gitu ya. Affiliate itu kan jadi nilai tambah hari ini buat teman-teman gitu kan. Ada juga yang mereka mulai belajar tentang online marketing lewat Google kah atau kan banyak lah ya online course yang ada di Google itu kan gratis banyak sekali. Dan itu kan mereka bisa juga sertifikat itu diterima di company, bisa diterima di company. Dan itu satu nilai tambahan. Jadi bukan hanya tentang mengendalikan gaya hidup, tapi juga bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan kita, mencari pemasukan tambahan. Karena kalau mempertahankan gaya hidup beratnya gini. Kita mau bertahan pun, mau nggak mau tadi inflasi setiap tahun udah pasti naik 5,5%. Hari ini kita beli kopi Janji Jiwa lah contohnya, mungkin 20.000 dapat. Tahun depan mungkin bisa 22.000. Karena UMR sudah pasti naik. UMR naik, kopi naik, kan gitu. Jadi udah pasti kita mempertahankan nggak mungkin. Kita hanya berdasarkan mengandalkan gaji dari perusahaan tuh nggak bisa. Karena yang kita tabung semakin banyak. Hari ini mungkin kita single gitu, is okay gitu ya. Tapi kalau ada yang sudah menikah, punya anak, udah mikirin nih, nanti anakku sekolahnya berapa ya? Masuk TK hari ini, kalau TK unggulan sudah minimal di Solo berapa? 5,5, 5 juta? 14. Hah? Nah, kan 10 lebih. Biar jadi manfaat untuk pay letter bisa bermanfaat itu tentunya yang pertama adalah memang kita harus tahu bahwa memang kita mampu bayar. Kalau memang kita nggak mampu bayar, lebih baik jangan dulu. Kan kalau kita ngomong secara mendasar kan ada kebutuhan dan ada keinginan. Manusia itu cenderung mengejar yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Saya butuh nge-gym contohnya, tapi saya nggak langsung serta-merta join gym, gitu kan? Butuh itu, karena saya nggak kepingin nge-gym gitu kan. Tapi kalau ngejar keinginan, wah saya habis ini saya pengen makan bakmi, gampang saya datang ke bakmi. Gitu. Jadi maksudnya gini, manusia ini kan ngejarnya keinginan. Nah, kita harus bisa kendalikan keinginan kita. Kalau memang itu belum urgent banget. Dan umumnya pay letter ini umumnya nempelnya sama sesuatu yang konsumtif, bukan sesuatu yang produktif. Gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kendalikan dulu keinginan kita. Gitu. Ubah menjadi kita fokus ke kebutuhan kita dulu nih apa. Yang kedua adalah kita harus benar-benar bisa mengelola pemasukan kita berapa. Sesuai nggak? Oke, pay letter ini saya mau apa nih? Mau berlibur sama anak istri, namanya gitu. Atau sama teman-teman, healing lah, gitu kan ya. Pusing ya. Self reward kan. Udah habis lembur terus self reward dulu dong, kan gitu, nginep hotel gitu. Nah, pertanyaannya setelah balik bukan healing kan pening kan jadinya gitu kan. Gitu. Nah, jadi kita harus cek juga mampu nggak kita bayar ini. Kita perlu kok menikmati apa yang sudah kita punya atau yang sudah kita raih. Menikmati itu perlu. Gitu. Self reward itu perlu. Tapi jangan dikit-dikit self reward ya. Dikit-dikit healing. Kalau ngomong-ngomong soal itu, Mas, kapan waktu yang tepat untuk kayak self reward dan sesimpel ini deh, membedakan kebutuhan sama keinginan kan beda tipis ya. Kayak kita kan butuh makan, tapi apa yang dia makan itu kan sebenarnya keinginan kan. Yes. Keinginan kayak kita makan di depan di angkringan depan ya sebenarnya cukup. Tapi aku pengen McD ya, kayak gitu. Itu salah nggak sih, Mas? Kembali lagi, bukan tentang salah dan benar kan, ini bedanya memang tipis tadi. Saya setuju. Memang tipis. Kalau kita mau ngomong secara besarnya adalah kebutuhan utama kita makan. Tapi hari ini makannya angkringan atau makannya McDonald bebas. Kalau terkait sama Mas Bayu tadi, kita kembali ke perencanaan keuangan kayak apa? Apakah kita mampu makan di McDonald tiap hari? Oke. Ataukah ya kalau ngomong McDonald tiap hari mungkin bosan gitu ya.
hari ini McDonald, besok Burger King, besoknya apa lagi gitu kan, Ricis gitu kan ya. Apakah mampu? Dalam arti mampu secara keuangan kita, gitu kan? Kalau udah kita bicara mampu, oke. Pertanyaan keduanya, mampu kok uang jajanku banyak dari orang tuaku jutaan gitu. Oke. Yang kedua, apakah perlu? Itu. Kalau memang mampu, oke, banyak. Mungkin sekarang banyak sekali kan mampu gitu. Tapi yang kedua, apakah perlu? Karena kita harus berpikir jangka panjang, bicara keuangan adalah jangka panjang. Kita harus berpikir juga bahwa kalau kita mau ngerjain keuangan, kan kita pengen menikmati loh. Kalau setiap hari kita makannya sesuatu yang nggak sehat lah, yang menikmati siapa? Akhirnya cuma uangnya keluar buat apa? Buat dokter, buat obat-obatan, kan gitu. Tapi kembali lagi pertanyaannya, kebutuhan dengan keinginan memang tipis. Kalau sudah memang tipis sekali seperti tadi, angkringan terus, ya kalau angkringan terus, hari ini yang ramai apa? Frugal living. Frugal living gitu kan, hidup hemat banget. Sampai orang mungkin pikirnya itu pelit gitu kan ya. Enggak sih, saya pikir frugal living baik pada kadar tertentu gitu. Nah, jadi kita perlu hati-hati dalam mengelola keuangan kita. Gitu. Hati-hati. Paling hati-hati. Sekarang yang kita takut, yang sering ditakut sih, yang jomblo juga ada biaya nikah. Boleh. Pertanyaan ini Pak sebenarnya Mas dari teman-teman. Ini sebenarnya apa sih Mas? Mayu. Oh ini, jadi ini makanan, salah satu makanan asli Indonesia peninggalan zaman Belanda, khususnya di kota Solo, Surakarta. Jadi Selat Solo dulunya itu Belanda, zaman dulu ya, belum lahir Indonesia tuh prefer untuk daging, protein. Dari keraton prefer sayuran. Nah, dibuatlah Selat Solo ini. Gitu. Seiring berjalannya waktu, kita modifikasi kuahnya dari Vince, kemasan dan segala macam, jadilah Vince Selat. Ini apa sih Mas? Gimana? Ini namanya apa sih? Ini mayo. Mayo. Jadi ada mayonya. Tapi bikin sendiri Mas? Oh iya, semuanya homemade semuanya. Berarti ini namanya mayu. Betul, supaya rasanya itu bisa ada apa? Agak kecut segernya. Iya. Tuh, ya kan? Ini benar Mas, titipan kemarin ada yang nanya, tolong ya tanyain. Tolong ya. Ini buat apa gitu. Betul, supaya ada sensasi rasa kecut ke arah segar ya. Oke. Memang benar-benar. Oh ini khas Solo, benar khas Solo. Nah, saya malah justru impian jangka panjang saya itu mungkin ya hopefully kayak 4-5 tahun pengennya itu bisa buka di negara yang dulu juga mengkonsumsi ini. Oh, Belanda. Ya, semoga ya, karena di sana itu ternyata makanan Indonesia banyak sekali. Bahkan satu kota Amsterdam aja ada hampir mungkin 10 lebih restoran Indonesia ya. Gitu, dan itu makanannya asli Indonesia dan Selat Solo ini belum ada. Yang lucunya ini dulu itu kan peninggalan. Ada Selat Solo, di tempat saya juga ada camilannya kroket, ya kan itu kan di sana udah ada kalau jalan kroket. Selat Solo belum ada. Kenapa enggak? Sepertinya kan ada benang merahnya zaman dulu. Semoga didoakan para netizennya YouTube channel ini supaya saya bisa buka di sana dan sekaligus memperkenalkan kota Solo, memperkenalkan Indonesia makin mantap lagi. Vince Boy itu dulu dibentuk pas pandemi. Betul, awal pandemi gabut. Waktu itu kan ada kalau nggak salah hampir 4 bulan pertama pandemi itu kan pemerintah ya kita harus melaksanakan ya aturan hanya boleh take away. Nah, saya yang masih istilahnya bersyukurnya karena kok ya bilalah pas sudah tersistem cabang udah lumayan banyak, ada 9 waktu itu. GoFood, itu marketplace-nya jalan istilahnya, online food-nya. Nah itu jadi paling nggak masih bisa bertahan, tapi walaupun untungnya itu nggak ada. Yang pentingnya saya sambil nggak ada kegiatan nih, aktivitas di resto nggak ada, saya kumpulin lah mereka. Singkat cerita, mereka saya beri arahan, tetap saya dukung juga mereka. Pokoknya monggo konten nggak literally harus promosiin Vincelat nggak gitu. Konten tetap sesuai, mereka cuma ada tempatnya gitu loh Mas. Nah, sama ada yang dituakan yaitu saya. Nah, kolaborasi mereka bentuk Vince Boy, viewernya lebih dari 200 juta. Langsung dikontak sama
Kak Ria Ricis, terima kasih Kak Ria Ricis yang membawa mereka itu ngehits sampai ke nasional. Ya, dan dari situ ke TV dan bahkan sampai sekarang bisa dicek di YouTube di TV-nya ketika ditanya mereka sejarahnya gimana atau terbentuk, nyebutnya Selatip. Nah, jadi kan itu apa soft selling ya, tanpa harus ini enak loh ini ya. Backgroundnya emang background bisnis. Passion juga ya. Iya. Dari maminya, dari maminya. Dari mami kayaknya memang apa-apa tuh pokoknya bisa dijual aja. Nggak jual diri.